Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Syifa Cikaswari. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang spektrum profesi konseling. Spektrum profesi konseling. Keseluruhan spektrum profesi konseling adalah pendidik profesional yang mendasari seluruh konsep tentang profesi konseling dan melandasi pengembangan serta implementasinya dalam praktik pelayanan profesi. Yang pertama dalam spektrum profesi konseling, yaitu 1. Konseling sebagai upaya pendidikan. Konselor adalah pendidik yang secara langsung mengimplikasikan bahwa konseling adalah pendidikan. Sebagai wujud upaya pendidikan itu, demikian pula lah wujud pelayanan konseling yang terlaksana dalam bentuk suasana belajar dan proses pembelajaran. Pendidikan. 5 unsur pendidikan. 1. Usaha dan terencana. 2. Suasana belajar dan proses pembelajaran. 3. Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. 4. Fokus pembinaan melalui pendidikan. 5. Semua fokus tersebut merupakan hal yang diperlukan oleh peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara. Belajar. 5 dimensi belajar. 1. Dimensi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. 2. Dimensi bisa, dari tidak bisa menjadi bisa. 3. Dimensi mau, dari tidak mau menjadi mau. 4. Dimensi biasa, dari tidak bisa menjadi terbiasa. 5. Dimensi bersyukur dan ikhlas, dari tidak bersyukur dan tidak ikhlas menjadi bersyukur dan ikhlas. Lalu ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang mana konselor mengarahkan dan memfasilitasi peserta didik untuk menjalani suasana belajar secara aktif. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada konselor sebagai pendidik profesional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa konselor adalah pendidik profesional. Ditegaskan bahwa pendidik profesional harus menguasai 4 kompetensi dasar, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi sosial, 4. Kompetensi profesional. Mari kita bahas tentang kompetensinya. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi dasar keilmuan yang di dalamnya meliputi filsafat kemanusiaan. Kompetensi ini merupakan landasan dan komponen utama dalam kompetensi profesi pendidik profesional. 2. Kompetensi kepribadian. Pendidik sebagai penggerak kegiatan belajar peserta didik dituntut untuk menjadi dan menampilkan diri sebagai manusia seutuhnya dengan kriteria utama sebagai pribadi yang berkarakter cerdas dalam 5 komponen pokoknya, yaitu beriman dan bertakwa, cerdas, jujur, tangguh, dan peduli. Lalu ketiga, ada kompetensi sosial. Bagi pendidik profesional, perlu dilengkapi dengan kompetensi sosial, karena 2 kompetensi sebelumnya perlu disalurkan dalam pelayanan yang sukses melalui aktivitas sosial. Dalam rangka suksesnya pelayanan profesi, kompetensi pelayanan tersebut disalurkan melalui aktivitas sosial seperti subjek sasaran pelayanan, sejawat profesi, personalia organisasi, pihak terkait dengan subjek sasaran pelayanan, dan profesi lain yang terkait. Lalu yang terakhir dari kompetensi ada kompetensi profesional. Apabila ketiga kompetensi di atas bersifat umum dan dituntut untuk dikuasai oleh semua profesi pendidik, maka kompetensi yang keempat ini adalah kompetensi yang wajib dikuasai oleh petugas profesi, khususnya yakni profesi konseling. 5 komponen kompetensi ini yaitu 1. Landasan keilmuan, 2. Objek praktik spesifik atau OPS, 3. Kompetensi pelayanan, 4. Etika profesi, 5. Lapangan pengabdian. 3. OPS konselor. Karena konseling adalah pendidikan, maka OPS-nya juga dalam bidang pendidikan. OPS konselor lebih terarah kepada kehidupan efektif sehari-hari individu. OPS profesi ini bertujuan kepada siswa yang kehidupan efektif sehari-harinya terganggu, agar murid lebih aktif dalam aktivitas belajar. 4. Arah, etika, dan prosedur dasar. Ini terbagi menjadi 2 bagian. A. Arah dan etika dasar. Upaya konseling bertujuan mengembangkan CAS dan menangani CAS T dengan fokus kemandirian pribadi dan pengendalian diri. Upaya konseling terarah pada membelajarkan klien dalam dimensi belajar. Konselor tidak pernah memihak kecuali pada kebenaran. Konselor tidak bekerja dengan acuan sanksi ataupun hukuman. Konselor memegang teguh rahasia klien. B. Prosedur dasar. Prosedur dasar praktik layanan konseling disimpulkan sebagai 5 atau IT, yaitu 1. Pengantaran,
Dalam pengantaran ini, kegiatan awal untuk membangun suasana sehingga klien memasuki proses konseling dengan rasa nyaman, aman, sukarela dalam membahas topik, dan konselor meyakinkan klien atas potensinya. 2. Penjajakan. Kegiatan untuk mengungkapkan kondisi diri klien dalam suasana kekinian baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan suatu permasalahan atau topik yang dibahas. 3. Penafsiran. Kegiatan untuk memahami dan mendalami lebih jauh atas berbagai hal yang ditampilkan dalam penyajian melalui proses BMB3 secara positif. 4. Pembinaan. Kegiatan yang menunjang terbangunnya case atau case berdasarkan hasil analisis diagnosis dan prognosis terarah pada dipahaminya oleh klien tindakan nyata dengan acuan yang tepat, kompetensi yang memadai, perasaan yang kuat, dan tekad yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya pasca konseling. 5. Penilaian. Kegiatan untuk mengetahui hasil yang dicapai klien melalui dilaksanakannya penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Kita masuk ke bagian terakhir yang kelima, yaitu pengertian konseling. Konseling adalah pelayanan bantuan oleh tenaga profesional kepada seseorang atau sekelompok individu untuk mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari dan penanganan kehidupan efektif sehari-hari terganggu dengan fokus pribadi mandiri yang mampu mengendalikan diri melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. 5. Komponen konseling merupakan bantuan profesional kepada seseorang atau sekelompok individu, diselenggarakan untuk pengembangan case dan penanganan case dengan fokus pribadi mandiri dan kemampuan pengendalian diri, melalui jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung yang terakhir dalam proses pembelajaran. Berbagai unsur dalam komponen-komponen di atas, kondisinya dalam pembentukan pribadi mandiri dan kemampuan pengendalian diri selalu menjadi fokus yang diutamakan. Pelayanan profesi konseling berusaha sekuat tenaga menguatkan kedua pilar kehidupan itu ke arah kondisi manusia seutuhnya dengan pribadi mandiri yang dengan teguh mampu mengendalikan diri. Demikian penjelasan saya tentang spektrum profesi konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.